Inilah dua pemuda yang mampu menghabisi Firaun di zaman Nabi Muhammad. Dikisahkan, di masa Nabi Muhammad hiduplah dua sosok remaja bernama Muaz bin Amr dan Muawis bin Afro. Kisah ini dikisahkan dalam kitab Risalatun ila Syababil Ummah. Kedua pemuda yang masih belia ini mempunyai kisah hidup yang tidak pernah terpikir atau terbesit di dalam benak siapapun. Saat itu, Muaz bin Amr bin Jamu usianya baru 14 tahun. Sementara Muawis bin Afra usianya baru 13 tahun. Akan tetapi, dengan penuh antusias keduanya bergegas ikut serta bergabung bersama pasukan kaum muslimin yang akan berangkat menuju lembah Badar. Kedua pemuda belia ini memiliki nasib baik karena tubuh keduanya terlihat kuat dan usianya terlihat relatif lebih dewasa. Nabi Muhammad pun menerima keduanya untuk masuk dalam skuad pasukan kaum muslimin yang akan berperang melawan kaum musyrikin pada perang Badar. Meskipun usia mereka masih sangat muda belia, tetapi ambisi mereka jauh lebih hebat dan lebih besar daripada ambisi para orang tua atau kaum lelaki yang lain. Saking hebatnya, Abdurrahman bin Auf sampai pernah berkata, "Pada perang Badar, saya berada di tengah-tengah barisan para mujahidin. Ketika saya menoleh, ternyata di sebelah kiri dan kanan saya ada dua orang anak muda belia. Seolah-olah saya tidak bisa menjamin mereka akan selamat dalam posisi itu." Abdurrahman bin Auf sangat heran dan takjub melihat keberadaan kedua anak muda belia ini di dalam sebuah peperangan yang sangat berbahaya seperti perang Badar. Abdurrahman merasa khawatir mereka tak akan mendapatkan bantuan atau pertolongan dari orang-orang di sekitar mereka berdua disebabkan usia keduanya yang masih muda. Abdurrahman bin Auf melanjutkan kisahnya. "Pernah salah seorang dari kedua pemuda ini berbisik kepada saya, 'Wahai paman, manakah yang bernama Abu Jahal?' Pemuda yang mengatakan hal ini adalah Muaz bin Amr bin Jamu. Ia berasal dari kalangan Ansor dan dirinya belum pernah melihat Abu Jahal sebelumnya." Pertanyaan mengenai komandan pasukan kaum musyrikin yang zalim penuh durjana di kota Mekah dan Firaun umat ini lantas menarik perhatian Abdurrahman bin Auf. Ia pun lantas bertanya kepada anak muda belia tadi, "Wahai anak saudaraku, apa yang hendak kamu lakukan terhadapnya?" Muaz bin Amr lantas berkata, "Saya mendapat berita bahwa ia adalah orang yang suka mencaci maki Nabi Muhammad. Demi Allah yang jiwa saya dalam genggamannya, jika saya melihatnya, pupil mata saya tidak akan berkedip memandang matanya hingga salah seorang di antara kami terlebih dahulu gugur." Pemuda belia itu menjawab dengan jawaban yang membuat Abdurrahman bin Auf tak habis pikir. Muaz bin Amr lalu berkata, "Ya Allah, betapa kokoh dan kuatnya sikap anak muda belia ini." Ketika ia mendengar bahwa ada orang yang mencaci maki baginda Rasulullah di kota Mekah yang jaraknya hampir 500 km dari tempat tinggalnya, bara api kemarahan berkobar di dalam hatinya dan semangat ingin membela baginda Rasulullah membara di dalam jiwanya. Ia pun berikrar untuk melakukan sesuatu yang bisa membela keyakinan, harga diri dan tempat-tempat suci agamanya. Dan kesempatan itu datang kala perang berkecamuk, yakni ketika pasukan Abu Jahal menuju lembah Badar. Maka ia pun berikrar bahwa ia sendiri yang akan menghabisinya. Sungguh, pemuda belia ini benar-benar bersumpah bahwa jika ia melihat Abu Jahal, maka ia tidak akan membiarkannya begitu saja hingga salah seorang dari mereka meninggal dunia. Ia tidak merasa cukup hanya dengan tercapainya cita-citanya, tetapi ia juga ikut serta dalam perang Badar dan melakukan tugas mulia yang dibebankan kepadanya. Tidak merasa cukup hanya dengan memenuhi mimpinya dengan menghabisi seseorang dari pasukan kaum musyrikin saja. Akan tetapi yang menjadi ambisi utamanya, impian masa depannya, target dan tujuan hidupnya adalah ia harus menghabisi durjana dan si zalim ini yaitu Abu Jahal meskipun tebusannya ia akan mati syahid di jalan Allah. Ketika melihat Abu Jahal, darah amarah kedua pahlawan remaja ini pun membara. Tekad bulat mereka semakin mantap untuk merealisasikan tugas yang sangat mulia yang senantiasa bergeliat dalam mimpi dan benak pikiran mereka. Saat itu, Abu Jahal berada di tengah-tengah kawalan ketat laksana pohon yang rindang. Ia datang dalam iring-iringan para algojo dan orang-orang kuat laksana hutan lebat. Mereka melindungi dan membelanya. Ia adalah simbol kekufuran dan komandan pasukan perang, sehingga sudah pasti jika pasukan batalion terkuat di kota Mekah dikerahkan untuk melindungi dan membelanya. Tidak ada seorang pun musuh yang dapat menyentuh Abu Jahal kala itu. Meskipun Abu Jahal dilindungi sedemikian rupa dan pengawalannya begitu ketat, namun hal itu tak menghalangi Muaz bin Amr untuk tetap membulatkan tekadnya, melaksanakan tugasnya, serta merealisasikan cita-cita suci di dalam hidupnya. Muaz tiba-tiba berhasil menerobos dan mendekati Abu Jahal. Ia lalu memukulkan pedang kepadanya hingga setengah kakinya terluka dan betisnya putus. Namun sayangnya, saat perang Badar anak Abu Jahal yang bernama Ikrimah menebas lengan Muaz bin Amr hingga putus juga. Meskipun begitu, Muaz tidak menyesal sama sekali dan malah bangga berhasil menebas tubuh Abu Jahal. Dalam kondisi yang genting itu, Muaz masih terus melanjutkan berperang untuk membela Rasulullah dan umat Islam dari kejahatan kaum kafir. Ia nekat melanjutkan perjuangannya dengan kondisi tangan yang cacat. Lalu, Muawis bin Afro melintas di hadapan Abu Jahal yang sedang terluka parah. Kemudian, ia pun menebasnya dengan pedang hingga membuat Abu Jahal tersengal-sengal dengan nafas terakhirnya.
Ia pun lantas berhasil menebas Abu Jahal dengan pedang dikala ia berada di tengah-tengah kerumunan para pengawal dan pelindungnya. Ia berhasil memukul Abu Jahal hingga membuatnya terjungkal ke tanah seperti orang yang tak berdaya. Hingga kemudian, datanglah Abdullah bin Mas'ud yang lantas datang menghabisi nyawa Abu Jahal. Akhirnya, Abu Jahal terbunuh dalam peperangan itu. Setelah itu, mereka lantas mendatangi Nabi Muhammad dan mengabarkan bahwa mereka telah berhasil menghabisi Firaun akhir zaman, yaitu Abu Jahal. Mendengar berita itu, Nabi Muhammad lantas merasa kagum dengan keberanian mereka. Sebagai imbalan karena keduanya berhasil membunuh Abu Jahal, Nabi Muhammad pun secara khusus memberikan sebagian harta rampasan kepada Mu'az bin Amr bin Jamuh. Sedangkan Muawis bin Afro tidak sempat merasakan hadiahnya karena telah menemui syahid di Perang Badar usai membunuh Abu Jahal. Jejak dari kisah Mu'az bin Amr bin Jamuh tentunya layak dijadikan teladan, utamanya untuk para pemuda sekarang yang seharusnya tidak pantang menyerah dan memiliki semangat luar biasa dalam membela Islam dan menentang kezaliman.